Salam, perkenankan kami dari PT Semangat Pajak UMKM. Dalam kesempatan kali ini akan memaparkan secara sederhana tata cara yang dimulai dari pembuatan konsep SPT tahunan hingga pemahaman struktur format SPT tahunan orang pribadi yang telah diseragamkan untuk tahun pajak 2025 dengan sumber penghasilan berdasarkan peredaran bruto tertentu atau yang umumnya disebut kategori UMKM di portal Cortex. Yang pertama adalah tentunya Anda akses laman portal Cortex Anda, isi atau ketik ID pengguna berupa NIK 16 digit. Isikan kata sandi, pada baris pemilihan bahasa adalah ID, strip ID, isi atau masukkan kode captcha. Ketuk tombol login dengan menggunakan perangkat mouse komputer Anda. Tampil laman awal Cortex dengan akun wajib pajak orang pribadi seperti ini. Pilih modul surat pemberitahuan dalam kurung SPT. Pilih submodul surat pemberitahuan dalam kurung SPT. Tampil laman SPT yang belum disampaikan. Pilih tombol buat konsep SPT. Tampil laman buat konsep SPT dengan langkah ke-1. Pilih jenis pajak. Pilih menu PPh orang pribadi. Setelah itu tombol lanjut akan aktif. Klik tombol lanjut. Tampil laman buat konsep SPT dengan langkah kedua. Pilih periode pelaporan SPT. Pada bagian jenis periode SPT, klik bulatan SPT tahunan. Pada bagian periode dan tahun pajak, Anda pilih dari menu drop down adalah Januari strip Desember 2025. Setelah pemilihan tersebut, tombol lanjut akan aktif. Klik tombol lanjut, tampil langkah ketiga dari laman buat konsep SPT, yaitu pilih jenis SPT. Di baris model SPT, pilihan menu drop down adalah normal. Klik dan tombol buat konsep SPT akan aktif. Tampil laman seperti ini. Di laman SPT belum disampaikan dengan notifikasi successfully created new return sheet dengan isian di daftar konsep SPT jenis pajak PPh orang pribadi. Klik ikon atau lambang pensil untuk melihat konsep SPT. Tampil laman SPT tahunan pajak penghasilan dalam kurung PPh, wajib pajak orang pribadi, halaman induk, dan lampiran 1 atau L-1. Pada bagian header, baris tahun pajak, garis miring bagian tahun pajak, baris periode pembukuan, baris status, dan baris metode pembukuan garis miring pencatatan adalah telah terisi secara otomatis. Yang perlu Anda isi atau pilih adalah di baris sumber penghasilan. Pada kolom silakan pilih. Pilih kegiatan usaha, karena pada pemaparan sederhana saat ini adalah untuk pengisian konsep SPT wajib pajak orang pribadi dengan kategori penghasilan atau peredaran bruto tertentu UMKM. Setelah pemilihan sumber penghasilan, klik tombol posting SPT guna menarik data dari data pelaporan SPT tahunan e-form tahun 2024. Perhatikan last pre-filing return sheet is on sesuai waktu Anda posting. Statusnya adalah status completed. Bagian A, identitas wajib pajak. Pada baris atau nomor 1 hingga nomor 6 telah terisi secara otomatis oleh sistem. Untuk nomor 7 adalah jika ada status kewajiban perpajakan suami dan istri yang hanya diisi jika statusnya adalah PH garis miring MT, pisah harta atau memilih terpisah. Untuk nomor 8 adalah akan otomatis terbuka untuk data NIK suami atau istri. Di bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Nomor 1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Pilih bulatan tidak. Maka secara otomatis pertanyaan nomor 1 huruf B1 akan tampil. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas?
pilih bulatan ya. Nomor 1B2, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu dalam kurung OPPT? Anda pilih pada baris drop down adalah iya. Saya termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Lalu Anda dapat melanjutkan secara langsung pada lampiran 3B bagian A. Nomor 1B 3. Apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Anda pilih dengan jawaban tidak. Saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. Nomor 1B5. Penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas tidak dapat diisi karena tidak ada keterkaitan dari kolom pengisian angka dan berwarna abu. Nomor 1C. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Sesuai dengan kondisi sebenarnya, jika ya, maka pilih bulatan ya, begitu juga dengan sebaliknya. Nomor 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Sesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Di bagian C, penghitungan pajak terutang. Nomor 2, penghasilan neto setahun adalah tidak terhubung. Nomor 3, apakah terdapat pengurang penghasilan neto? Jika ada, pilih bulatan ya, begitu pula sebaliknya. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 adalah dapat dilewatkan karena tidak ada keterkaitan. Nomor 8, apakah terdapat pengurang pajak penghasilan terutang? Jika ada, maka pilih bulatan ya. Begitu pula sebaliknya. Nomor 9, pajak penghasilan terutang setelah pengurang pajak penghasilan terutang adalah nihil. Selain tidak ada keterkaitan adalah jenis penghasilannya dari sumber penghasilan. Huruf D, kredit pajak. Nomor 10A, apakah terdapat pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Jika ada, maka pilih bulatannya dikarenakan ada keterkaitan dengan bukti potong yang diterbitkan oleh rekanan. Isian angka pada baris adalah otomatis mengikuti data prefill system. Nomor 10B, angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah akan terisi secara otomatis jika ada. Namun dikarenakan pemaparan tata cara kali ini adalah tidak ada dan memang tidak terdapat angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk sumber dan kategori jenis penghasilan kegiatan UMKM. Nomor 10C, STP pajak penghasilan pasal 25 dalam kurung hanya pokok pajak. Sayangnya tidak dapat terisi secara prefill otomatis, melainkan manual jika Anda memperolehnya. Nomor 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit pajak penghasilan luar negeri yang telah dikreditkan? Sesuaikan saja dengan keadaan yang sebenarnya. Jika ada, silakan. Huruf E, pajak penghasilan kurang atau lebih bayar. Nomor 11A, pajak penghasilan kurang atau lebih bayar adalah nilai yang tercantum atau prefill otomatis sistem dengan rumusan yang diambil dari pengurangan angka 9, dikurangkan angka 10A, dikurangkan angka 10B, dikurangkan angka 10C, ditambahkan dengan angka 10D. Nomor 11B, Anda dapat memilih bulatan tidak. Nomor 11C, pajak penghasilan yang masih harus dibayar adalah nilai yang tertera dengan status lebih bayar. Huruf F, pembetulan. Anda skip saja atau lewatkan karena status konsep SPT yang sekarang terbentuk adalah normal. Huruf G, permohonan pengembalian pajak penghasilan lebih bayar. Dalam kurung diisi jika status SPT adalah lebih bayar. Artinya, jika status kurang bayar, maka fitur ini tidak dapat diisi atau diedit. Kondisi konsep SPT saat ini adalah lebih bayar. Maka yang Anda lakukan adalah memilih atau klik ikon atau lambang folder atau map untuk pilih rekening bank. Tampil grid seperti ini. Jika belum ada pada daftar, maka Anda update atau perbarui data di profil saya. Setelah data terpenuhi, maka akan secara otomatis data prefill untuk nomor rekening, nama bank, dan nama pemilik rekening. Huruf H, angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun pajak berikutnya.
Nomor 13A, nomor 13B, dan nomor 13C. Anda pilih pada bulatan tidak. Huruf I, pernyataan transaksi lainnya. Nomor 14A, harta pada akhir tahun pajak. Anda isikan data pada lampiran 1 bagian A dengan alur sebagai berikut. Kembali ke bagian header, konsep SPT tahunan. Klik Part L strip 1. Tampil laman seperti ini yang terdiri dari A. Harta pada akhir tahun pajak sebanyak 7 tabel. B. Utang pada akhir tahun pajak sebanyak 1 tabel. C. Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. D. Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. E. Daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Nomor 14B. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Adalah Anda isi pada lampiran 1 bagian B. Contoh tabel adalah seperti ini. Nomor 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Anda pilih bulatan ya, lalu dilanjutkan dengan pengisian di lampiran 2 bagian A. Tampilan seperti ini. Untuk mengisi, nomor 14D hingga nomor 14H dapat Anda sesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Huruf J, lampiran tambahan. Huruf A, B, dan C, pilih bulatan tidak. Huruf D, pilih bulatan tidak, karena pelaporan SPT kali ini adalah secara elektronik, bukan SPT kertas. Huruf E, dokumen lainnya. Jika ada, maka pilih bulatannya dan format upload dalam bentuk PDF. Begitu pula sebaliknya. Huruf K, pernyataan. Baca 2 kali. Baca 2 kali agar yakin dan tidak stres di kemudian hari. Terima kasih.